Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah taala kita akan membahas hadis bab tentang mujahadah, hadis nomor 107. Mu'allif rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah mengatakan Al-Thani Asyarah, hadis yang ke-12 dari bab mujahadah, an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawbana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab As-Salah, bab keutamaan sujud dan anjuran untuk sujud, memperbanyak sujud. Beliau membawakan hadis ini sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Abdillah. Ini adalah kunyah, wa yuqal atau dikatakan kunyahnya Abu Abdurrahman, dan yang paling benar adalah Abu Abdillah. Namanya adalah Thawban, ini nama sahabat Nabi, Thawban maula Rasulillah, dan dia merupakan salah satu dari maula Rasulullah, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thawban ini dari Himyar, dari Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya, diperbudakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membeli Thawban
Kemudian di kemudian hari Nabi SAW memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Thauban, pada budak dari Yaman, jika kamu mau, kamu bebas kemana saja yang kamu inginkan, tinggal di mana saja. Wa in syi'ta, tapi jika kamu mau, jika kamu ingin, engkau bisa menjadi bagian dari kami, yaitu Ahlul Bait. Maka Thauban memilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah dimerdekakan. Dan Thauban selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar maupun dalam keadaan bermukim, berada di Madinah sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia Thauban berkata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, hendaklah bagimu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena sesungguhnya tidaklah kamu sujud karena Allah illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bagimu satu darajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan menghapus darimu dengan sujud tersebut kesalahan-kesalahan. Khati'ah, sebuah kesalahan, dosa, dihapus karena lantaran sujud. Dan ini merupakan keutamaan sujud. Dan yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud di dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabb-nya yaitu ketika dia sedang sujud. Di keadaan yang sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Berarti sujud ini bisa menjadikan sarana untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, dan sujudlah kamu dan dekatlah kamu kepada Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Beliau berkata secara lengkap, Zuhair menceritakan kepadaku, Zuhair bin Harb, kemudian Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Al-Auza'i, dia berkata. Al-Walid bin Hisham menceritakan kepada kami, kemudian Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'mari menceritakan kepadaku, dia berkata, laqitu Thauban, aku berjumpa dengan Thauban. Jadi ini mulanya Thauban berkata demikian adalah karena ada pertanyaan dari Ma'dan bin Abi Talha. Laqitu Thauban, aku bertanya kepada Thauban, yaitu maula Rasulullah, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku mengatakan, bertanya kepada Thauban, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannah.
kabarkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkanku dengan amal tersebut ke dalam surga. Atau dia mengatakan, qultu, aku mengatakan, bi ahabbil a'mali ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Dia bertanya kepada Thauban. Fasakata, dan Thauban diam. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku bertanya lagi. Fasakata, Thauban diam. Tsumma sa'altuhu tsalitsa, kemudian aku bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Baru Thauban menjawab, faqala, sa'altu an dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, alaika bikasratis sujud. Ya. Dan seterusnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya an-nawafilu wa ta'at mimma yudhibus sayyi'at. Amalan-amalan sunnah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya termasuk amalan-amalan yang bisa menghilangkan keburukan, yang bisa menghilangkan sayyi'at, keburukan alias dosa, kesalahan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat, amal-amal taat, kebaikan itu pada hakikatnya bisa menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud ini di sini adalah dosa-dosa kecil. Wa yarfa'ud darajat, dan bisa mengangkat darajat. Jika seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara maknanya adalah dia semakin dekat dengan Rabb-Nya. Karena Allah Maha Tinggi dan diberikan kedudukan di hati-hati manusia. Manusia menyenanginya. Ini di antara makna Allah mengangkat derajatnya. Jadi di antara keutamaan sujud, banyaknya sujud adalah Allah mengangkat derajat setiap sujud dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka ini menjadi motivasi untuk kita terus memujahadatun nafas, untuk terus memperbanyak sujud, yang dimaksudnya memperbanyak salat. Karena sujud bagian daripada salat. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah sujud di dalam salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Hadis berikutnya, hadis nomor 108. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmidzi rahimahullah mengeluarkan hadis ini dalam kitab Zuhud. Bab maja'a fi tulil umri lil mu'minin. Itu apa yang datang keterangan hadis-hadis tentang panjangnya umur bagi orang-orang mukmin. Sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, an Abi Safwan.
Namanya Abdullah bin Busrin al-Aslami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau adalah Abdullah bin Busrin al-Mazani dari suku Mazin bin Mansur bin Iqrimah, memiliki kunyah Aba Bushrin atau dikatakan Aba Sofwan, kunyahnya. Dan beliau Abu Sofwan, Abdullah bin Busrin, merupakan sahabat yang menyaksikan salat di antara dua kiblatain. Jadi menyaksikan salat yang kiblatnya Baitul Maqdis, kemudian dia juga menyaksikan salat ke arah Ka'bah. Dan Nabi SAW pernah kepada beliau ini meletakkan tangannya di atas kepala beliau dan mendoakannya. Beliau Sofwan, Abi Sofwan, merupakan sahabat Nabi SAW dan juga bapaknya dan ibunya dan juga saudara laki-lakinya dan juga saudara perempuannya, keluarga sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau wafat pada tahun 88 Hijriah dan usianya 74 tahun. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi SAW, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Hadis ini banyak yang senada maknanya tentang panjang umur dan baik amal seorang mukmin. Sebagaimana hadis juga dari Abu Hurairah dengan redaksi yang berbeda. Ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala Nabi SAW bersabda, atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik akhlaknya. Kemudian juga hadis dari Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling panjang di antara kalian umurnya dan yang paling bagus amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling bagus. Karena dimaksud dengan bagus, diterima di sisi Allah amalnya. Dan syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas dan mutaba'ah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Kemudian juga hadis Abi Bakrah dengan tambahan fa'ayun nasi syarran, sebaliknya, fahmul mukhalafahnya, maka siapa manusia yang paling buruk? Maka Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa sa'a amalu, barang siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, panjang umur
merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan usaha daripada manusia. Karena umur merupakan hal yang gaib yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun baiknya amal, maka sesungguhnya ini bisa diusahakan oleh manusia. Bahkan ada sebagian amal yang dikatakan oleh Nabi SAW justru bisa memperpanjang umur, menjadi sebab yang dikabarkan oleh Nabi SAW bisa memperpanjang umurnya. Di antaranya adalah silaturahim. Ini di antara amal saleh yang bisa memperpanjang umur. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang aku inginkan untuk ditambah, dipanjangkan baginya rizkinya, dan dipanjangkan baginya umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, sebagian ulama membenci apabila seseorang berdoa kepada saudaranya agar saudaranya panjang umur saja, tidak dikaitkan dengan bagusnya amal. Ya, yang benar adalah diikat dengan bagusnya amal. Misalkan seseorang mendoakan semoga panjang umur, karena panjang umur bukan menunjukkan kebaikan, kecuali jika diikat dengan bagusnya al-amal. Ya. Maka seyogianya seorang muslim mendoakan semoga Allah memperpanjang umurmu di dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang benar. Ya, karena bisa jadi panjangnya umur buat dia justru menjadi bumerang. Banyaknya dosa, ya, semakin panjang umurnya. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah agar kita menjadi orang yang panjang umur dan terus bermujahadah mengisi umur-umur tersebut dengan amal, dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya, jadi hadis ini merupakan keutamaan orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 109, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau. Yang dimaksud di sini Anas adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Dia berkata, Ghaba ammi Anas bin An-Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Jadi Anas bin Malik cerita telah menghilang ammi, pamanku, pamannya Anas bin Malik, namanya Anas juga, Anas bin Nadar. Ya, Anas bin Nadar, ya, An-Nadar punya anak namanya Anas dan namanya Malik. Anas dan Malik. Si Malik punya anak namanya Anas juga. Anas bin Malik bin Nadar. Ya, dan pamannya berarti siapa? Anas bin Nadar. Ya. Keduanya sahabat.
hilang ketika perang Badar. Goba ammi Anas bin Malik, bukan hilang, maksudnya dia goib, tidak ikut perang Badar. Jadi si Anas bin Nadar ini tidak ikut perang Badar, karena perang Badar pada waktu awal peperangan tidak wajib bagi setiap muslim atau mukmin pada zaman itu, karena Nabi SAW pada itu memang tidak berniat untuk berperang, ya, karena ingin menghalau, ya, pasukan Abu Sufyan. Kemudian terjadilah peperangan di situ. Jadi memang banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut perang Badar pada waktu itu. Di antaranya adalah Anas bin Nadar. Faqala, Anas bin Nadar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gitu an awwali qitalin qatatal musyrikin." Aku sudah absen, enggak ikut perang di awal-awal peperangan yang engkau memerangi kaum musyrikin. Di awal perang aku enggak ikut, ya Rasulullah. Minta izin dia. Kemudian dia bertekad, la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yuriyanna Allahu ma asna'u falamma kana yawmu Uhudin in kashafal muslimuna faqala Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i yani ashabah wa abra'a ilaika mimma sana'a haula'i yani al-musyrikin. Dia mengatakan, bersumpah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepadaku, ya, memberikan kesempatan kepadaku untuk memerangi kaum musyrikin di kemudian hari, sungguh benar-benar Allah akan menunjukkan apa yang aku akan lakukan. Jadi aku akan benar-benar berperang melawan kaum musyrikin. Aku akan sungguh-sungguh jika memang nanti ada kesempatan yang kedua. Artinya di perang Badar itu nggak ikut, ya. Falamma kana yaumu Uhudin, dan ketika perang Uhud. Jadi perang Uhud adalah perang yang kedua, perang besar yang kedua, ya, melawan kaum musyrikin. Dan perang Uhud, kaum musyrikin, ya, memenangkan peperangan. Yaumu Uhudin in kasyafal muslimun, kaum muslimin dipukul mundur, ya, barisannya kocar kacir, ya, karena kesalahan sebagian pasukan pemanah yang turun dari bukit, dari gunung Uhud. Faqala, maka ketika dalam keadaan demikian, dalam keadaan pasukan kaum muslimin, ya, dipukul mundur, berlarian kocar kacir begitu, faqala, maka Anas bin Nadar berkata, Allahumma a'taziru ilaik mimma sana haula. Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu. Artinya, aku mohon diberikan uzur kepadamu apa yang telah dilakukan mereka, yakni sahabat-sahabatnya. Jadi dia melihat keadaan sahabat-sahabat pada mundur, ya, pada berlarian. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, maafkan sahabat-sahabatku ini, teman-temanku ini, pasukan-pasukan yang mereka itu, ya, malah berlarian. Wa abra'a ilaika mimma sana haula, yani al-musyrikin. Dan aku berlepas diri kepadamu, ya Allah, dari apa yang telah dilakukan mereka, yakni kaum musyrikin yang memerangi nabinya, yang memerangi orang yang mengajak kebaikan kepadanya. Thumma, kemudian taqaddama, dia maju, bukan malah lari, ini orang maju ke arah musuh. Karena dia dulu waktu perang Badar nggak ikut, dia berjanji kepada Allah di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku diberikan kesempatan untuk
perang, aku benar-benar akan memerangi kaum musyrikin. Nah, Anas bin Nadar ini bukan ikut lari, tapi dia maju ke medan pertempuran. Dia maju ke arah musuh. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju. Fastaqbalahu Sa'dun ibn Mu'az. Maka dia ketemu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, dan dia sahabat yang pemberani, postur tubuhnya tinggi gagah, Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az meninggal pada perang Khandaq. Ya, urat nadi di lehernya terkena panah. Ya, kemudian dirawat oleh para sahabat, ya, sampai ketika meninggal darahnya mengalir membanjiri kemah sebelahnya. Ini Sa'ad bin Mu'az, pemberani. Dan di antara keutamaan Mu'az, ya, keutamaan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar, bergerak, bergoncang arasy-Nya Ar-Rahman ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Ini dia orangnya, ya. Ketika dia meninggal, Sa'ad bin Mu'az, arsy-Nya Allah bergetar, ya. Kemudian juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa baju dari sutra. Melihat demikian para sahabat takjub dengan kelembutan. Insya Allah baju ini bagus sekali, ya, lembut. Apa kata Nabi? Yu'jibuna min hadha. Mereka ini takjub dengan ini, dengan baju ini. Apa kata Nabi? La min dilu Sa'din fil jannah ahsanu min hadha. Sungguh, ya, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az di surga jauh lebih baik daripada baju sutra. Maksudnya apa? Haram baju sutra buat laki-laki. Ya, sapu tangannya Mu'az saja ada di surga lebih baik daripada baju ini. Ya. Kemudian ketika jenazah Sa'ad bin Mu'az dibawa, ya, kaum muslimin membawanya. Di antaranya orang-orang munafik ikut membawa jenazahnya. Ya. Dan orang-orang munafik mengejeknya. Ya. Ma'akhafa janazata. Alangkah ringannya jenazah ini. Kok ringan banget, ngeledek dia. Ya. Sampai kalimat dari orang munafik ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata kanat tahmilu. Karena sesungguhnya malaikat itu ikut membawanya. Ya, malaikat ikut membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Dan Anas bin Nadar bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az di pertempuran Uhud. Ini kondisinya sangat genting. Ya, musuh menguasai kaum muslimin. Faqala, dia berkata kepada Sa'ad. Pada saat itu orang pemberani. Ya Sa'ad bin Mu'az, kata Anas bin Nadar, al-jannatu wa rabbin nadr. Wahai Sa'ad bin Mu'az, surga, ya, demi Tuhannya An-Nadar. Ya, Nadar ini bapaknya. Demi Tuhannya An-Nadar, surga. Maksudnya surga. Yang dia teriakan surga. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sesungguhnya aku, ya, mendapati baunya surga. Aku mencium baunya surga di dekat gunung Uhud. Ya, kesungguhan dia berjihad, Allah tampakkan, ya, baunya surga, wanginya surga, harumnya surga di dekat Uhud. Qala Sa'ad, Sa'ad berkata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Aku saja nggak mampu untuk melakukan hal itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat terkenal pemberani, aku saja nggak mampu
ya, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadr. Qala Anas, ya, berkata Anas. Ini Anas yang berkata adalah keponakannya, yaitu Anas bin Malik. Dia sedang bercerita kan, dia menceritakan tentang pamannya, kisah pamannya. Qala Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik berkata, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf, aw ta'natan birumhin, aw ramiyatan bisahmin." Maka kami mendapati di tubuhnya Anas bin Nadr itu, ya, lebih dari 80 sayatan pedang. Berapa? 80 di tubuhnya. Atau ta'natan birumhin, atau tikaman tombak, atau lemparan anak panah. Ini maksudnya banyak luka, sampai lebih dari 80 luka. Wajadnahu qad qutila, dan kami mendapatinya dia sudah mati, sudah terbunuh, ya. Wa mathala bihil musyrikun, dan orang-orang musyrik itu seperti mencabik-cabiknya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Tidak ada yang mengenalnya salah seorang pun kalau dia Anas bin Nadr, gak ada yang ngelihat. Gak ada yang bisa mengenalinya karena tubuhnya, mukanya, ya, penuh dengan luka. Ini gak dikenal siapa dia ini. Saking parahnya lukanya, saking banyaknya, ya, sampai-sampai, ya, di apa namanya, tercabik-cabik begitu tubuhnya. Illa ukhtuhu bibannanihi, ya, kecuali yang mengenalinya dia adalah saudari perempuannya. Ya, itu pun dilihat dari banan. Banan ini artinya ujung jari. Ya, banan ujung jari. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ada kalimat kulla bannan sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ar-ra'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla bannan. Al-bannan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan melempar di hati-hati orang-orang yang kafir itu ketakutan. Fadribu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memenggal leher mereka. Wadribu, ya, dan memancung, ya, di antara mereka setiap bannan, ujung-ujung jarinya. Bannan, ujung jari. Jadi dia mengenal dari ujung jarinya, ya, ada sisa jari-jarinya yang kelihatan. Oh, ini adalah saudara saya, ya, saudara saya. Yang mengenalnya adalah saudari laki, saudara perempuannya. Siapa saudarinya? Ya, namanya Rubai, ya, Ar-Rubai, ya, Ar-Rubai. Jadi An-Nadr punya anak 3. Pertama Malik, yang kedua Anas, dan yang ketiga Ar-Rubai dari perempuan. Jadi saudaranya Anas bin Nadr adalah Ar-Rubai bin An-Nadr. Dan ini Ar-Rubai bin Nadr perempuan, ya, sahabiyah. Ya. Dan dia adalah Ummu Harithah bin Suraqah, ya. Harithah, Ummu Harithah, dia adalah ibunya si Harithah bin Suraqah. Ya. Suaminya adalah Suraqah. Kemudian anaknya namanya Harithah, dan Harithah adalah sahabat Nabi yang meninggal mati syahid di perang Badar. Sebelumnya dia sudah meninggal, ya. Anaknya sudah lebih dulu meninggal. Dan kisah tentang biografi Rubai bin An-Nadr dikisahkan oleh Anas bin Nadr sendiri, ya, bahwasanya Rubai ini pernah mematahkan gigi depannya seorang budak, ya, dari orang Ansar. Maka kaum tersebut meminta kisos, ya. Maka datang mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan kisos. Maka Anas bin Nadr, ya, pamannya Anas bin Malik, la wallah la tuksiru
taniyataha ya Rasulullah, jangan engkau pecahkan, ya, jangan engkau patahkan kembali giginya si Ar-Rubai, saudarinya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kitabullah al-qisas. Ini kisas sesuai dengan kitabullah, ya. Maka kaum tersebut akhirnya memaafkan, ya, Rubai bin An-Nadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillah man qasama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya dari hamba Allah, apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka dia menunaikannya. Ya. Jadi ini Rubai, keutamaan tentang Rubai. Dan Rubai ini pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari anaknya. Ya, anaknya hilang di perang Badar. Perang Badar. Dia sudah meninggal perang Badar, terbunuh anaknya. Wahai Rasulullah, kata Rubai bin An-Nadar, akhbirni an Harithah, kabarkan tentangku keadaan si Harithah. Ya, fa in kana fil jannah sabartu wahtasabtu. Apabila ya dia itu ada di surga, maka aku akan sabar, aku akan mengharapkan pahala dari Allah. Wa in kana ghairu dzalik ijtahadtu fil buka. Maka apabila selain daripada itu, bukan di surga, maka aku akan larut dalam kesedihan. Maka apa kata Nabi SAW? Innaha jannatun wa innahu asabal firdausul a'la. Dia ada di surga. Harithah bin As-Suraqah, anaknya, ya, Ar-Rubai bin An-Nadar. Dia ada di surga, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang menempati surga Firdaus yang tinggi. Ya, jadi kisah ini kita kembali dalam hadis ini, bahwasanya Anas bin Nadar terbunuh dengan luka yang begitu parah, tidak ada yang mengenalinya kecuali saudarinya, yaitu Ar-Rubai. Ar-Rubai bin An-Nadar, dan merupakan sahabiyah yang memiliki keutamaan-keutamaan di dalam riwayat-riwayat atau sirahnya. Qala Anas, maka Anas bin Malik berkata, kunna nura aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Dan kisah ini, ya, kami meyakini, kami berpendapat bahwasanya kisah ini, lantaran kisah ini maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menempati janji, ya, ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ya, di antara mereka ada yang gugur di medan pertempuran, dan di antara mereka ada yang selamat. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka itu orang-orang mukmin tidak merubah, ya, janji-janji mereka. Jadi ayat ini turun menurut Anas bin Malik lantaran kejadian Anas bin Nadar, dan dia berjanji kepada Allah pada waktu perang Badar yang dia tidak bisa ikut, seandainya aku diberikan kesempatan untuk berperang di kemudian hari, aku akan bersungguh-sungguh, aku akan benar-benar memerangi kaum musyrikin. Ya, dia berjanji. Maka dia menepati janjinya pada perang Uhud, benar-benar terjadi. Ya, dia benar-benar bersungguh-sungguh, bermujahadah, ya, mengorbankan jiwanya sampai keadaannya seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, sampai tubuhnya penuh dengan luka dan tidak dikenali oleh siapapun kecuali oleh saudarinya, yaitu Ar-Rubai bin An-Nadar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini memiliki keutamaan, ya, memiliki fawaid banyak sekali, ya. Di antaranya bahwasanya perang Badar itu tidak wajib pada waktu itu, ya, berbeda dengan perang-perang yang lainnya, ya, karena disiapkan untuk perang, ya, seperti perang Tabuk ini wajib, sampai-sampai Nabi tidak memberikan izin kepada siapa yang, ya, tidak ikut pada zaman itu, kecuali, ya, setelah diberikan sanksi.
Kemudian yang kedua, disunahkan untuk mengorbankan jiwa di dalam jihad fisabilillah, ya, dan mencari syahid karena Allah. Ini hadis tentang mujahadah, ya. Seorang mukmin hendaknya menepati janjinya, ya, menepati janjinya, meskipun dirinya sempit, ya, meskipun menepati janji itu sulit, susah, bahkan sampai kepada kehancuran buat dirinya, ya, tentu karena Allah, seperti yang dikisahkan Anas bin Nadir. Untuk merealisasikan janjinya kepada Allah di hadapan Rasulullah, dia benar-benar berperang, bersungguh-sungguh karena Allah, ya, sampai dia celaka, sampai dia mati syahid, sampai tubuhnya tercabik-cabik. Ini demi menepati janjinya. Orang mukmin harus demikian, ya, harus benar-benar berusaha, ya. Ketika sudah berjanji, dia tepati. Ya, diantaranya juga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya kita mengambil hukum dari qarinah-qarinah, tanda-tandanya. Ya, dari kisah ini tidak ada yang mengenal bahwasanya jenazah ini adalah si fulan. Maka seorang saudarinya Ar-Rubai bin Nadar mengenali tanda-tandanya. Karena mukanya sudah hancur. Ya, waktu itu tidak ada tes DNA, tidak ada. Ya, maka dipastikan dari qarinah, dari jari-jari yang dikenalinya, ya, maka ini adalah Anas bin Nadar. Ya, mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari 3 buah hadis tentang mujahadatun nafas, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.